Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya sehat dan kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan kembali. Mari Karahel ajak adik-adik untuk kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali Tuhan dalam ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah, supaya kita boleh sama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita tepuk tangannya untuk Tuhan. Mari kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, katakan sama-sama, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah, amin, dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mari kita sama-sama angkat pujian, lihat kita mau jadi prajurit Tuhan. Amin. Saya bukan pasukan berjalan kuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya, sekali lagi, saya bukan
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap laskar. Saya laskar Kristus. Saya mudah menembaki musuh, tapi saya laskar lagi ya, katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Tidak menembaki musuh, tapi saya sekali lagi katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap laskar. Saya tidak menembaki musuh, tapi sekali lagi katakan lagu ini dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, laskar. Saya laskar Kristus, siap laskar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji nama Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semuanya baik adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian, semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, rencana indah Kau siapkan. Mas depan Tuhan, semua baik, semua baik. Jadi
terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, tumbuh dan berbuah Tuhan untuk kehidupan di masa depan Tuhan. Terima kasih Yesus, saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini firman Tuhan akan kakak sampaikan melalui film. Nah, film yang adik-adik akan tonton sebentar lagi ini akan menceritakan tentang seorang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, gimana filmnya nanti? Selamat menonton. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, "Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia." Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya.
Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus, dan mereka percaya padanya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah melihat video barusan yang bercerita mengenai Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik itu bisa baca kisah Lazarus tersebut di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, itu adik-adik bisa baca sendiri di Alkitab adik masing-masing di rumah. Nah, setelah melihat video tersebut, ada beberapa yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini.
Yang pertama adalah kita harus belajar untuk merespon positif. Artinya apa? Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh bersungut-sungut, dan kita harus tetap mengucap syukur. Nah, seperti video tadi waktu Maria dan Marta, saudara dari Lazarus tersebut, berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Tuhan tidak datang terlambat, pasti saudara saya, Lazarus, sudah sembuh. Nah, tapi Tuhan Yesus datang terlambat. Nah, artinya Maria dan Marta itu menyalahkan Tuhan, nyalahkan Tuhan. Nah, mungkin di saat seperti ini, di pandemi COVID-19 pada hari ini, mungkin adik-adik juga merasa seperti, kok seperti ini ya Tuhan, kok seperti ini keadaan saya. Nah, adik-adik juga harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga di masa pandemi seperti ini kan kuliahnya, sekolahnya juga terbatas melalui online, nah seperti itu kan. Nah, tetapi apapun yang terjadi di kehidupan adik-adik tetap bersyukur dan jangan pernah menyalah-nyalahkan Tuhan. Nah, mungkin ini juga proses dari Tuhan untuk mendidik adik-adik semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, yang mungkin yang dapat kita pelajari dari video tersebut juga adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Amin, adik-adik. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus setelah 4 hari setelah kematian Lazarus. Nah, mengapa begitu? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena waktu zaman tersebut, kalau manusia atau orang sudah meninggal lebih dari 3 hari, itu dinyatakan sudah benar-benar meninggal. Tetapi kalau sebelum 3 hari itu belum dinyatakan benar-benar meninggal. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya terhadap orang-orang di sekitarnya dengan membangkitkan Lazarus lebih dari 3 hari. Nah, seperti itu adik-adik. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah kita harus tetap percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan, akulah jalan kebangkitan dan hidup, artinya apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu jalan keselamatan satu-satunya. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya itu seperti ini. Kakak memberi ilustrasi sebentar. Kalau adik-adik atau teman adik-adik atau orang tua bertanya kepada adik-adik seperti ini, kok kamu di mana? Atau aku mau belanja ke tempat ini, ke toko ini, bisa kasih tahu jalannya enggak? Nah, adik-adik pasti menjawab, oh iya, nanti kamu tinggal lurus aja, lurus, nanti belok kanan ke jalan A misalnya. Nah, kalau dan itu nanti tokonya ada di kiri jalan atau di kanan jalan. Nah, setelah adik-adik memberitahu lokasi tersebut, pasti teman adik-adik tidak hanya mempercayainya, oh iya, terima kasih, kan, tetapi harus mengikuti jalan yang adik-adik sudah beritahu. Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebangkitan dan hidup, artinya kita juga tidak hanya sekedar percaya, tetapi mengikuti jalan tersebut, jalan hidup Tuhan Yesus. Jalan hidup Tuhan Yesus artinya kita harus mengenakan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih karakter Tuhan Yesus dalam hidup kita itu? Ya setia, taat, dengar-dengaran dengan orang tua, dengar-dengaran dengan guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah, seperti itu. Oke, adik, mungkin di pagi ini apa yang sudah kita pelajari boleh menjadi rema di dalam hidup adik-adik semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Sekarang adik-adik kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu
kalau pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun ibadah kami terbatas, tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus terus bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami, terlebih kehidupan anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus kami Tuhan, anak-anak setia dan akan Engkau, akan orang tua kami, dan setiap orang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala keterbatasan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kami dan kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, studinya, pergaulan mereka, orang tua mereka, kiranya Tuhan memberkati semuanya, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan senantiasa membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini boleh beribadah walaupun terbatas, tapi Tuhan biarlah menyempurnakan semuanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.